Om Swastiastu. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa. Oke, Ibu absen dulu ya. Ana Agung Ayu Kirana, Dewa Ayu Nyoman Gita, Dewa Ayu Dian, Dewa Gede Gilang, izin. Gede Angga Mahesa, Murah Bagus, izin. Aditya Jaya, izin. Pasak Sandu, Budi Kartika, Pasak Sandi, Wahyu Dharma Saputra, Yoga Saputra, Dendra, Satya Lesmana, Dimas Cahya, Dika Widya, Doni, Cynthia, Tanaya, Ari Rianti, Komang Anggi Septia, Melati, Trianggi Melasari, Darmayanti, Senja, Bujangga, Anggi Arini, Nariani, Widiantari, Gita Kanaya, Narayani, Maharani Dewi. Oke, ada yang belum diabsen? Sudah semua? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, apa kalian ada yang sakit? Tidak. Semua sehat ya? Sehat. Berarti siap untuk belajar. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ada ice break. Ya, ice break. Jadi itu namanya tepuk fokus. Ya, jadi tepuk fokus. Oke, yang tepuk fokusnya akan Ibu tuliskan dulu di papan sebentar. Jadi di sini tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ada siap belajar. Nah, contohnya itu adalah tepuk 1, oh yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, sudah? Mari kita tes dulu, berdiri. Ayo kita coba ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, perlu uji coba lagi? Ya. Oke, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian dulu. Berarti kalian sudah siap belajar. Sekarang Ibu hapus ya.
Ya. Ibu hapus. Ya. Siapa yang tidak konsentrasi pagi ini? Kita tes dulu sekali. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sudah ya. Kita mulai, siap? Siap? Ya, harus semangat. Pagi-pagi itu harus semangat. Oke, tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 4. Wow, bagus sekali konsentrasinya. Silakan juga ya. Oke. Terima kasih. Kalian sudah berkonsentrasi pagi ini. Pagi ini kita belajar apa ya? Sejarah Indonesia. Jadi sesuai dengan pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana jalur perdagangan rempah-rempah. Jadi kita coba cek dulu sebentar. Oke, LCD. Nah, materi kita hari ini sesuai dengan pembelajaran yang minggu lalu. Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Coba dihidupkan. Oh ya, mohon maaf. Oke. Nah, tujuan pembelajaran Ibu hari ini yaitu memahami dampak kompleks penjajahan Belanda di Indonesia melalui pendekatan problem based learning. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana dampak dari penjajahan koloni. Ya, sebelum kita ke topik yang selanjutnya. Nah, di sini ada ya, itu kira-kira gambar apa ya? Tebu. Nah, kita coba jawab pertanyaan ini. Tahukah kalian apa saja dampak kolonialisme di Indonesia? Ada yang tahu? Dampaknya itu pasti ada dua, ada yang positif dan negatif. Kira-kira yang salah satu itu bisa ada yang menyebutkan dampaknya? Silakan. Kira-kira dampaknya apa? Bagi dampak Positif, positif, ya. warga Indonesia tuh lebih tahu mengenai tanaman-tanaman karena kan waktu itu pernah ada tanam paksa, jadi mereka lebih tahu tanaman dari. Iya. Jadi salah satu dampak positifnya itu adalah mengetahui berbagai macam jenis tanaman. Ada lagi? Ya, silakan Dendra. Dari segi positifnya juga, Ya. dengan adanya kolonialisme, terbentuknya sistem pemerintahan di Indonesia dan juga terwarisnya teknologi dari kolonialisme kepada masyarakat lokal. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk temannya, dua orang temannya. Nah, dampak kolonialisme itu selain dampak yang disebutkan tadi, ya, salah satunya itu bangsa Indonesia itu mengenal beberapa jenis tanaman. Salah satunya itu adalah tebu. Apalagi? Cengkeh, pala, kunyit, apalagi? Jahe. Apalagi? Temulawak, apalagi? Nah, gandum. Selain itu saya punya ini. Nah, ada yang tahu ini? Dan kayu manis. Kayu manis itu salah satunya itu adalah tanaman ekspor yang ditanam di Indonesia.
Indonesia. Ini juga adalah salah satu warisan yang diwariskan untuk kita. Ya, itulah kayu manis. Kira-kira kalau masak itu masakan apa ya yang dipakai untuk kayu manis? Kue. Kemudian ada minuman juga. Kalau kita buat opor atau apa itu, isi kayu manis tuh sangat lezat sekali ya. Kalau baunya itu lumayan kayak cengkeh, tapi lebih ke rempah-rempah gitu. Coba ya. Ibu di mana kalau iya? Ibu kebetulan punya satu di rumah gitu. Kebetulan kita mengajar di sini ya, kita bawa. Kamu udah pernah nggak? Belum. Ini dia kayu manis. Oke, sudah ya. Itu salah satunya. Nah, kita ke pertanyaan nomor 2. Apakah bangsa Eropa itu hanya memberikan dampak buruk saja? Iya, jelas tidak. Seperti yang kita ketahui tadi, salah satunya dampak positifnya itu kita mengetahui beraneka ragam jenis tanaman. Dan kita juga mengetahui beberapa teknologi yang dibawa ke Indonesia. Salah satunya itu adalah salah satunya itu sepeda motor, mobil, kemudian perbaikan jalan, ya, telepon, televisi. Itu adalah salah satu bentuk dari dampak positif yang diberikan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, sudah? Next. Nah, di sini dampak sejak awal kedatangan penjajah di Indonesia, itu ada banyak kerajaan di Indonesia yang tidak tinggal diam, itu ya. Jadi ada beberapa pergolakan di beberapa daerah. Nah, mereka melakukan perlawanan itu mempertahankan tanah air mereka. Ada beberapa dampaknya. Di sini ada dampaknya itu ada 7. Yang pertama ada dampak ekonomi, yang kedua ada dampak urbanisasi, yang ketiga ada dampak perkembangan pendidikan di ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada kesehatan, yang kelima ada mobilitas, kemudian yang keenam munculnya sentimen rasial. Yang ketujuh ada dampak di bidang politik. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu dampak dari bidang ekonomi. Silakan disimak sebentar di buku paketnya, itu sudah ada. Kira-kira halaman halaman 32. Ya, di sana ada gambar tebu, kopi, tembakau, dan lain sebagainya. Kira-kira dampak dari ekonomi di bidang penjajahan kolonial di Indonesia itu apa? Di bidang ekonomi. Yang itu yang pertama kira-kiranya kalau dampak bidang ekonomi apa ya? Ada yang silakan Hendra. Bagi masyarakat Indonesia tentunya akan ada sejarah sosial terjadi antara masyarakat lokal serta kolonialisme. Sedangkan bagi masyarakat kolonialisme akan terjadi keuntungan yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Ya, salah satunya di bidang ekonomi dengan dibanyaknya beberapa tanaman ekspor yang ditanam di Indonesia, jadi Indonesia itu akan pasti mengalami perubahan ekonomi. Nah, salah satu salah satu gerakan yang dilakukan di Indonesia oleh bangsa Belanda itu adalah kita kenal dengan tanam paksa. Kira-kira tanam paksa itu apa ya? Tanam paksa atau kultur stem cell. Nah, ini adalah salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu dalam bidang ekonomi. Untuk memenuhi perekonomian bangsa Belanda yang datang ke Indonesia, mereka menerapkan sistem kultur stem cell, yaitu tanam paksa. Kira-kira ada yang tahu apa itu tanam paksa?
Silakan tanahnya. Baik, tanam paksa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Iya, jadi tanam paksa diterapkan di Indonesia. Oke, contohnya itu adalah kita kan biasa menanam padi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu kita dipaksa untuk menanam kopi, tembakau, tebu. Jadi untuk memenuhi pasar Eropa. Dengan itu maka dia mendapat keuntungan yang sangat besar nggak? Iya, jadi keuntungannya itu dia dapatkan dari tanam paksa. Jadi semua yang punya lahan itu dipaksa untuk menanam tanaman yang sesuai dengan kebutuhan atau komoditi yang diperlukan oleh bangsa Eropa. Jadi di bidang ekonomi itu dampaknya itu ada kultur stelsel. Ada beberapa dampak positifnya itu di buku sudah ada. Yang pertama itu ada apa ya? Mengenal beberapa jenis tanaman. Kemudian yang kedua ada jumlah produksi ekspor yang pesat, di mana kita itu menjadi salah satu pemasok atau ekspor terbesar di Asia, gitu ya. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu petani itu menguasai teknologi budidaya tanaman. Jadi selain ada dampak negatifnya, ada juga beberapa dampak positif dari bidang ekonomi seperti itu. Oke, yang kedua itu ada apa ya? Ya, urbanisasi. Sebelum ke urbanisasi, di ekonomi ini juga ada yang namanya Undang-Undang Agraria. Jadi ini Undang-Undang Agraria. Di ekonomi itu ditetapkan Undang-Undang Agraria. Ada yang tahu Undang-Undang Agraria? Pernah dengar? Salah satu dampaknya. Di buku ada Undang-Undang Agraria. Kalau tidak salah itu tahun 1870. Undang-Undang Agraria. Undang Agraria itu tentang hak milik tanah. Nah, di sini Undang-Undang Agraria itu tentang hak milik. Nah, kalau dulu di kita kayak kita bahas kerajaan Tapak Siring, Purinya itu banyak punya tanah kan? Ya, banyak dari ujung sini sampai ujung sana. Tetapi dulu karena pengetahuan itu belum ada, Undang-Undang Agraria belum disahkan atau diperkenalkan oleh bangsa Belanda, jadi itu tidak ada sertifikatnya gitu. Jadi sertifikat hak milik itu kita dapatkan atau kita ketahui itu dari bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda yang menetapkan Undang-Undang Agraria bahwa tanah sepetak itu harus ada sertifikatnya gitu. Sekarang kan sudah mulai kan pihak Puri itu membuat SHM gitu ya, membuat sertifikat tanah, mengklaim itu tanah mereka. Kadang banyak dari Puri itu yang jadi parakan. Ya kan, dikasih tanah, disuruh untuk apa namanya, parakan itu artinya kita orang Jabe, orang Sudra yang nangkil ke Puri, disuruh ini perbaiki tanah di sini, ini perbaiki tanah di sini gitu ya. Sedangkan kita tidak punya sertifikatnya. Sekarang sudah gini enggak? Tanah itu sudah ada nilainya. Itu sekarang ditagih lagi, dibuatkan sertifikat. Jadi seperti itu. Makanya ini di dampak bidang ekonomi, Undang-Undang Agraria itu memberikan dampak positif yaitu dalam bidang hak milik tanah. Seperti itu. Oke, yang kedua kita ke urbanisasi. Kalau urbanisasi itu adalah
Iya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Salah satu dampaknya itu adalah, coba dibaca di bukunya, yaitu pembuatan jalan raya dari Anyer sampai, ya. Bu, kenapa urbanisasi ini termasuk jalan raya dari Anyer ke Penarukan? Karena kalau kita mau sebuah desa akan berkembang itu ketika ada akses jalan. Sama halnya teman kita yang ada di Papua, sekarang sudah ada jalan raya, jalan underpass gitu ya. Jadi memudahkan teman-teman kita itu untuk mengalami perkembangan di bidang daerahnya, seperti itu ya. Jadi salah satu manfaat dari urbanisasi itu adalah jalan raya dari Anyer sampai Penarukan. Kemudian di sini juga banyak-banyak kota yang berkembang seperti Malang, kemudian seperti Jawa, Surabaya, Magelang, itu Bandung, itu mengalami perkembangan gitu ya. Salah satunya Batavia. Tahu kota Batavia? Jakarta. Ya, kalau dulu masa Hindia Belanda, Jakarta itu adalah disebut dengan kota Batavia. Oke, dampak yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga adalah sosial budaya. Kalau dampak sosial dan budayanya itu apa ya kira-kira? Silakan. Dari sosial budaya, yaitu perkembangan dalam bidang, iya, sistem pendidikan. Apa lagi? Yang kedua apa lagi? Iya, kesenian. Kemudian apa lagi? Dalam bidang sosial dan budaya. Bangsa Indonesia itu mengenal teknologi. Iya. Teknologi. Teknologi ini dia bangsa kita itu mulai mengenal yang namanya televisi. Kemudian apa lagi? Telepon. Kemudian apa lagi? Apa? Radio. Oke, dari kenapa kependidikan, kesenian, dan teknologi itu membawa pengaruh atau dampak dari sosial budaya? Karena seperti kalian sekarang handphone Android, semua sudah memiliki kecanggihan teknologi. Otomatis gaya hidup kita itu mulai mengalami perubahan. Yang dulunya tidak membutuhkan kuota atau wifi, sekarang kita sangat memerlukan itu. Dan kita perlu karena itu perkembangan zaman. Nah, dari lewat perkembangan zaman itu, apa-apa kita cari di internet gitu ya, apa kita cari di sosmed dan lain sebagainya. Sampai ibu gitu misalnya, atau kalian misalnya Banten Caru gitu, ada di Google gitu ya. Saking canggihnya teknologi. Jadi gaya hidup kita mulai mengalami perubahan. Ya, dari baru bangun kita biasanya olahraga atau sarapan, kita baru bangun lihat handphone gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh di dalam sosial dan budaya, seperti itu. Oke, yang keempat ada kesehatan. Oke, dari kesehatan dampaknya itu adalah dibukanya sekolah kesehatan yang dinamakan Stovia. Stovia itu adalah salah satu pendidikan atau sekolah kedokteran yang ada yang dibentuk di Indonesia, dan banyak dari cendekiawan atau bangsa Indonesia yang orang tuanya itu sebagai pejabat itu sekolah di Stovia. Oke, yang kelima ada
Apa? Iya, mobilitas sosial. Kalau di dalam mobilitas sosial, kira-kira apa ya dampaknya? Apa? Mobilitas sosial itu terciptanya atau dibangunnya sarana. Ya, dibangunnya sarana dan iya, prasarana. Salah satunya itu jaringan infrastruktur juga pembangunan rel kereta api. Jadi itu. Kemudian kita ke nomor 6, munculnya iya, nomor 6 ini munculnya sentimen. Yaitu adanya kelas sosial. Kelas-kelas sosial itu ada yang pertama ada bangsa Eropa, yang kedua ada bangsa Timur yaitu terdiri dari Cina, Arab, India, yang ketiga ada bangsa pribumi. Kira-kira siapa bangsa pribumi itu? Iya, Indonesia. Kita adalah bangsa pribumi. Nomor 7 ada dampak politik. Kalau dampak politiknya itu apa ya? Dampak politiknya itu adalah munculnya hak oktroy. Hak oktroy itu apa? Jadi kalau pada dampak dari politik, dampak politiknya itu adalah di Indonesia munculnya hak oktroy. Hak oktroy itu ada yang tahu? Silakan Dendra. Iya. Memonopoli perdagangan, dia juga hak oktroy ini juga memiliki hak, dia itu bisa memecat atau mengangkat kepala desa. Jadi dia itu nggak suka sama rajanya atau kepala desa yang memimpin di sana, dia berhak untuk memecat dan mengangkat kembali. Jadi itu yang disebut dengan hak oktroy. Pokoknya dia aja yang menang, itu dia aja gitu ya. Jadi itu dari dampak politik dari 1 sampai 6. Jadi itu dampak kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Ada yang kurang paham? Sudah sampai di sana? Sudah? Kalau sudah kita lanjut ke untuk lebih mengetahui wawasan kalian tentang materi ini, jadi Ibu sudah siapkan video ya. Jadi ada beberapa video yang bisa kalian tonton untuk lebih memahami materi tentang dampak penjajahan koloni di Indonesia. Kalau tidak bisa scan barcode di sana, ini bisa di scan barcode-nya. Jadi ada video di YouTube. Itu dijelaskan secara gamblang, secara detail bagaimana dampak dari penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, seperti itu. Ya, jadi silakan itu di scan barcode-nya. Sudah ketemu? Sudah? Sudah? Oke, sambil kalian menonton video di sini, boleh juga di sini Ibu akan menginstruksikan kalian atau menyuruh kalian untuk membentuk sekelompok ya. Jadi kelompok itu 1 sampai 7. Nah, silakan bagi diri kelompok 1 sampai 7. Nanti materinya Ibu yang tentukan yang siapa kelompok 1, siapa kelompok 2 dan siapa kelompok 3. Ya. Oke, boleh sambil nanti pas di tugas kelompok kalian buka videonya itu, silakan kalian sekarang bagi kelompok kalian dan duduk per kelompok. Ya, silakan. Silakan dibagi 1 sampai 7.
Nanti ibu yang memberikan materi. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah? Sudah? Belum. Sudah? Nah, kita ke kelompok 1, kelompoknya Dira, kelompok 2 Pasak, kelompok 3 Anggi, kelompok 4 Dendra, kelompok 5 Damayanti, kelompok 6 Senja, kelompok 7 Putri. Gongnya ya, gong ya. Oke, silakan lihat topiknya di depan. Itu pembagian topiknya itu sesuai dengan kelompok yang kalian dapatkan. Kelompok 1 bidang ekonomi, kelompok 2 urbanisasi, kelompok 3 sosial dan budaya, kelompok 4 kesehatan, kelompok 5 ada mobilitas sosial, kelompok 6 munculnya sentimen sosial, kelompok 7 ada dampak politik. Jadi itu ya. Jadi itu dampak politik. Nah, ini lembar kerjanya, LKPD-nya. Silakan isi nama kelompok. Itu jawab di bawahnya ya. Ini jawabnya langsung di kertas, nggak usah kalian robek lagi. Isi nama kelompok juga ya. Silakan disesuai dengan tugasnya di sini, tugas aktivitas. Scan video YouTube-nya mana? Oh ya, ada yang bawa barcode YouTube-nya, silakan. Minta. Ya. Oke, di sana di LKPD-nya itu silakan kalian buat nama, kemudian silakan dikerjakan tugas aktivitasnya itu. Ya? Tapi yang izin. Oh, itu. Coba ibu buka di sana ya. Coba diulang gini ya. Sudah ada yang ditanyakan tentang tugas kelompoknya?
Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, ini dia. Coba dicoba sekarang. Silakan kalian diskusikan ya tentang dampak. Oke, waktu kalian diskusi itu 10 menit ya. Sampai jam 9. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Oh, itu asesmennya ya? Ya nggak usah. Jadi di buku. Ya. Di buku paketnya ada, di sana ada ya materinya. Kalau nggak salah Ibu halaman ini dia. Ini, ya. Jadi kalian coba diskusikan ya tentang ya dampak politik kolonialisme. Nanti tulisan jawabannya buat di sini ya, nggak usah di kertas lempiran. Jadi yang di kamu dampak politiknya yang kamu tekankan di sini ya. Sudah? Siap. Nah, di sana dijawab. Sesuai dengan temanya. Iya, di sini kan dampak dari praktik kolonialisme yang terjadi di semua Indonesia. Jadi kamu lebih menekankan dampak sosial budayanya. Kerjakan di belakangnya. Ya, ingat waktu ya. Silakan berdiskusi dengan cermat karena kita terkendala waktu. 10 menit. Dah. Nggak tahu. Oke, kalian juga tidak terbatas dari buku saja, kalian semua dari YouTube, dari gadgetnya boleh, tapi dibaca dengan cermat. Ya, itu berkaitan apa tidak, dibaca ulang, biar tidak asal kalian buat aja gitu ya. Kenapa? Bikin infografis itu gimana? Yang mana? Yang bikin dalam bentuk infografis. Dan presentasikan dan infografis itu sedikit tentang kayak peta konsep. Ya, artinya Iya. yang ditulis di belakang ini langsung kita konsepnya. Ya, boleh.
Oke, Ibu beri tambahan waktu lagi 5 menit saja ya. Jadi kita 5 menit kita kumpulkan. Bukan kita kumpulkan, kita presentasikan. Ya, nanti kelompok mana yang akan presentasi, silakan diajukan tangannya. Dan itu pada saat diskusi kita nanti ada barangkali 3 pertanyaan. Ya, jadi 3 pertanyaan yang presentasi, kemudian ada 3 orang penanya. Dan pertanyaan itu boleh kalian, misalnya kalian itu pertanyaannya kurang puas atau gimana, boleh dengan sanggahan atau tambahan, boleh. Ya, jadi kita bebas di sini berpendapat, memberikan pandangan tentang topik yang kita diskusikan hari ini. Ya. Boleh bentuk infografinya berapa bagan itu boleh. Artinya langsung di sini boleh. Ya. Secara garis besarnya saja. Apa? Bentar kan saya udah buat pertanyaan. Terus dia yang jawab. Maksud gue pas
Oke, karena waktu kita cukupkan diskusinya. Mari kita mulai sesi presentasi dan tanya jawab. Oke, kelompok yang mau presentasi, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 sudah? 3, 4, 4, siap. Kelompok 5, 6, 7. Berarti kelompok yang siap presentasi itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 silakan presentasikan hasil diskusinya. Perwakilan 1 orang boleh di sana. Ya. Oke, yang lain mohon dengarkan dengan baik. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan saya selaku perwakilan yang akan menjelaskan mengenai dampak positif serta negatif kolonialisme dalam bidang kesehatan. Nah, ini merupakan infografis kami yang telah kami buat. Yang Infografisnya. pertama, kami akan membahas mengenai dampak positif dari kolonialisme. Yang pertama adalah adanya pembangunan rumah sakit. Nah, dengan adanya pembangunan rumah sakit, masyarakat lokal lebih mengenal serta mengetahui tentang penanganan medis yang terdapat di rumah sakit. Yang kedua, adanya pelatihan tenaga medis. Nah, dengan adanya pelatihan tenaga medis, masyarakat lokal juga mengetahui mengenai dasar-dasar skill dalam pembelajaran medis. Yang ketiga, adanya pengenalan vaksinasi. Nah, dengan adanya pengenalan vaksinasi, masyarakat lokal ataupun pribumi dapat mengetahui cara penanggulangi jika terjadi adanya virus ataupun bakteri yang menyebar. Selanjutnya, ada dampak negatif dari kolonialisme. Yang pertama, adanya akses kesehatan yang terbatas. Nah, pada dasarnya, tujuan utama kolonialisme ke Indonesia merupakan pencarian rempah-rempah. Nah, namun dengan akses kesehatan yang terbatas, ya, masyarakat pribumi kesusahan mencari kesehatan sehingga mudahnya masyarakat pribumi terkena penyakit dan serangan dari bakteri. Yang kedua, ada penyebaran penyakit. Nah, seperti penjelasan yang pertama, setelah akses kesehatan terbatas, maka muncullah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kondisi masyarakat kolonialisme yang berbeda dengan kondisi masyarakat pribumi. Yang ketiga, adanya kesenjangan layanan kesehatan. Karena akses kesehatan terbatas, maka akan terjadinya kesenjangan antara masyarakat pribumi serta masyarakat kolonialisme. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Om Santi Santi. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Itu presentasi pertama dari kelompok 4 yang dipresentasikan oleh Dendra. Ya, jadi itu tentang kesehatan. Jadi banyak sekali dampak yang diterapkan di Indonesia itu dalam bidang kesehatan. Nah, sekarang ada 1 pertanyaan. Ya, silakan berikan 1 pertanyaan untuk kelompok 4. Oke, silakan Yoga dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Madyoga Saputra. Dari kelompok 1 ingin bertanya tentang dampak kolonialisme dari segi kesehatan. Nah, apakah ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mengadaptasi atau mengubah sistem kesehatan kolonial agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka? Oke, mau langsung ditanggapi oleh Dendra? Silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Yoga. Nah, pada dasarnya tujuan masyarakat Belanda datang ke Indonesia merupakan pencarian rempah-rempah, dan pada dasarnya juga masyarakat lokal juga menggunakan bahan-bahan herbal untuk dalam penanganan medis. Jadi pada masa itu sebelum mengenal kolonialisme, masyarakat lokal lebih mengutamakan penanganan medis. Namun setelah adanya pengenalan terhadap alat-alat dari medis oleh kolonialisme, masyarakat lokal ataupun pribumi langsung mempelajari
sedikit demi sedikit mengenai obat-obatan selain herbal. Ya, seperti itu. Apakah Bagaimana? bisa diterima? Apa bisa diterima? Yang lain mungkin ada tambahan? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, pada masa kolonial itu juga ada penyakit yang sangat mewabah sekali, yaitu penyakit malaria. Jadi pada saat itu belum penyakit malaria namanya gitu ya. Jadi kita kaum pribumi itu masih belum mengetahui bahwa itu yang disebut dengan penyakit malaria gitu. Jadi pada saat itu dengan kecanggihan teknologi, kemudian banyak juga masyarakat Indonesia yang sudah jadi dokter, kemudian dengan pengetahuan itu mereka itu mulai meneliti dan membuat sebuah obat, dan dia itu mendapat menyimpulkan bahwa penyakit itu disebut dengan penyakit malaria. Dan penyebaran itu kenapa bisa cepat? Warga kita itu tidak tahu bahwa penyebaran penyakit malaria itu bisa terjadi karena sangat cepat seperti itu gitu. Jadi itu cara mereka untuk mengantisipasi. Jadi itu adalah pada saat itu penyakit malaria yang mewabah, yang menyerang di pedesaan maupun di perkotaan. Seperti itu ya, tepuk tangan, terima kasih. Oke, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 6. Senja? Belum. Kelompok 1. Kira-kira kelompok 2? Kelompok 2 mana? Iya, kelompok 2, nggak apa-apa. Dari bidang urbanisasi. Silakan. Dibacakan saja. Perkenalkan, nama saya Niko Mahmati Pramasti dari kelompok 2. Saya akan membacakan dampak dari praktik kolonialisme Belanda. Yang pertama adalah perubahan tata kota. Belanda memperkenalkan struktur administrasi dan kota modern seperti pembangunan jalan, pusat pemerintahan, dan fasilitas publik. Yang kedua adalah politik dan kekuasaan. Kolonialisme Belanda mengakhiri sistem kerajaan tradisional. Banyak kerajaan dipaksa untuk tunduk pada pemerintahan kolonial setelah serangkaian ekspedisi militer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang ketiga adalah pemiskinan desa. Dampak negatifnya, desa-desa yang ada seringkali diabaikan dalam pembangunan karena lebih banyak sumber daya dan perhatian difokuskan pada kota. Itu menyebabkan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, ada satu pertanyaan untuk kelompok 2. Satu pertanyaan, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, kemudian pembuatan jalan infrastruktur yang membuat negara desa dan perpindahan dari desa ke kota. Silakan satu pertanyaan untuk urbanisasi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Inyoman Dendra Masinanta. Saya ingin bertanya mengenai seperti yang tadi disampaikan bahwasannya di kota terjadinya pembangunan infrastruktur yang sangat cepat, sedangkan di desa mengalami ketertinggalan. Nah, setelah selesai masa kolonialisme, bagaimana tahap-tahap dari pemerintahan Indonesia dalam menangani kejadian atau peristiwa tersebut? Terima kasih. Oke, tahapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira seperti apa? Ya, silakan diskusi dulu. Habis ini siap kelompok 3. Ya. Langsung itu di bawah langsung baca aja.
Pegang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dendra. Yang pertama adalah pemerintah melakukan pemetaan yang komprehensif untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan antara desa dan kota, kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan internet. Kemudian pemerintah akan berinvestasi dalam sektor pendidikan dan pelatihan di desa untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Sekian dari saya. Oke, apa bisa diterima? Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak? Pas, ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi cara pemerintah menanggulangi itu adalah salah satunya itu adalah meningkatkan kreativitas yang ada di desa. Nah, pada masa kolonial di Indonesia itu banyak organisasi-organisasi perempuan yang didirikan di desa-desa. Ya, salah satunya itu didirikan oleh ibu negara kita, siapa ya? Bu Fatmawati, ya kan? Dia itu beliau juga mengadakan sejenis bimbingan kewanitaan, misalnya cara menganyam, menjahit dan lain sebagainya. Jadi itu juga bisa dipakai untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi itu salah satu caranya. Oke, kita lanjut ke presentasi dari kelompok 3. Baik, perkenalkan, nama saya Nikmangi Septiani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dampak dari praktik kolonialisme Belanda di bidang sosial budaya. Adapun 2 dampak, yang pertama dampak positifnya, di mana dampak positifnya itu mencakup pendidikan yang modern, pembangunan jalan, rel kereta api dan fasilitas umum, pengembangan pertanian, sistem pertanian intensif tanam paksa meskipun eksfoliatif membawa teknologi pertanian baru. Penerapan hukum barat dan sistem administrasi yang menjadi dasar hukum dan pemerintahan modern Indonesia. Dan yang terakhir, semakin meluasnya penyebaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan untuk dampak negatifnya, ada ekspoliasi sumber daya, pembagian kelas sosial yang tajam, dan kehancurannya budaya lokal. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Satu pertanyaan untuk kelompok 3 dari, ya silakan Tania. Baik, izin bertanya, yaitu bagaimana kolonialisme memengaruhi tradisi dan praktik budaya lokal? Bagaimana kolonialisme mempengaruhi kehidupan tradisi dan ya bagaimana kolonialisme maaf ya agak jelimet gimana tolong Dika kolonialisme itu mempengaruhi kebudayaan lokal. Yang lain juga bisa membantu menjawab, boleh ya. Oke, sudah? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tananya. Bagaimana kolonialisme mempengaruhi kebudayaan lokal? Yaitu yang pertama, asimilasi budaya. Kolonialisme seringkali memaksakan budaya mereka kepada masyarakat lokal seperti bahasa, agama, dan sistem pendidikan. Yang kedua, perubahan sistem sosial. Kolonialisme memperkenalkan hierarki sosial baru, seringkali dengan
menempatkan penduduk asli pada posisi yang lebih rendah. Yang ketiga, pergeseran ekonomi dan gaya hidup. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh penjajah seperti ekonomi berbasis ekspolitasi sumber daya mengubah cara masyarakat lokal berproduksi dan perdagangan serta mempengaruhi gaya hidup mereka. Yang keempat, perubahan agama dan kepercayaan. Banyak masyarakat lokal yang dihadapkan pada penyebaran agama dari penjajah seperti Kristen yang menggeser atau meminggirkan kepercayaan tradisional. Yang kelima, hilangnya identitas budaya. Dalam beberapa kasus, kolonialisme menyebabkan hilangnya bahasa, tradisi, dan seni lokal karena nilai-nilai budaya lokal dianggap inferior oleh penjajah. Apakah jawabannya bisa diterima? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, inti dari jawaban dari kelompok 4 yang pertama adanya asimilasi. Kira-kira asimilasi itu apa? Nah, pernah dengar nggak kata asimilasi? Percampuran budaya baru dan membentuk sebuah kebudayaan. Iya, percampuran dua kebudayaan yang menghilangkan kebudayaan tersebut dan membentuk kebudayaan baru. Jadi di dalam sebuah penjajahan, entah itu penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, penjajahan Portugis, Spanyol, dan lain sebagainya, yang paling lama menjajah bangsa Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Nah, kalau di bangsa Belanda itu kita itu tidak diizinkan untuk berkembang, begitu ya. Kita harus memakai bahasa Belanda, kemudian tata busana pakaian, kemudian kebudayaan, semuanya itu ditetapkan oleh Belanda. Kalau di dalam Jepang itu juga seperti itu, kita menyanyikan lagu kebangsaan Jepang pagi-pagi, gitu. Tidak ada lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian kita harus memakai bahasa Jepang, nama-nama tentara di Indonesia itu namanya tentara Jepang dan lain sebagainya. Secara tidak langsung dia itu menghilangkan atau menggeser kebudayaan kita. Jadi kita itu membentuk kebudayaan baru seperti itu ya. Salah satunya dulu dari cara berpakaian kita itu sudah jelas berbeda ya kan, dengan bangsa Belanda dan bangsa kita. Kita itu dulu tidak punya baju kan, kita hanya pakai kemben aja. Nah, setelah datang pengaruh Belanda ke Indonesia, oh ternyata ada bentuk celana dan ada bentuk baju gitu. Secara tidak langsung kita itu tergeser kebudayaan kita yang dulunya tradisional yang tidak tahu, bahkan kainnya itu dari kain apa ya, upeh itu namanya ya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita terkena pengaruh kebudayaan dari kebudayaan Barat seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Extension English please. Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dampak penjajahan Belanda terhadap ekonomi di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan kami membuat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, saya akan menjelaskan dari dampak positifnya terlebih dahulu. Kami membuat 2 dampak positif dari dampak penjajahan Belanda terhadap ekonomi di Indonesia, yaitu infrastruktur dan modernisasi pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembangunan infrastruktur. Ya. Jaringan transportasi. Penjajahan Belanda membawa pembangunan jalan, rel kereta, api, pelabuhan, dan jembatan. Pembangunan infrastruktur ini mempermudah mobilitas dan orang-orang meningkatkan aksesibilitas antar daerah dan mendukung kegiatan perdagangan. Misalnya jalur kereta api yang dibangun untuk mengangkut hasil pertanian ke pelabuhan untuk diekspor. Yang kedua, fasilitas umum. Pembangunan gedung, rumah sakit, dan sekolah juga meningkat meskipun aksesnya terbatas untuk kalangan tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan modernisasi pertanian. Pengenalan teknologi pertanian. Belanda memperkenalkan teknik pertanian modern dan alat-alat pertanian baru seperti bajak besi yang meningkatkan produktivitas pertanian. Masyarakat diajarkan metode bercocok tanam yang lebih efisien. Selanjutnya, pengembangan sistem pertanian komersial. Fokus pada tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula. Mengubah pola pertanian tradisional menjadi sistem pertanian komersial. Yang terakhir ada penyediaan infrastruktur pertanian.
Pembangunan irigasi dan pengelolaan air yang lebih baik mendukung pertanian, masyarakat dapat meningkatkan hasil panen melalui sistem irigasi yang lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif. Ya. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya. Seperti pencurian kekayaan alam, kebijakan tanam paksa, dan kebijakan tanam paksa atau bisa disebut kultur sel. Bahasa Belanda, bro, bahasa Belanda. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi atau sistem ekonomi kolonial, yaitu ekonomi Indonesia dijadikan bagian dari sistem ekonomi global yang dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, kurangnya diversifikasi ekonomi. Fokus pada pertanian komersial mengakibatkan kurangnya pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Yang terakhir ada kesenjangan ekonomi. Seperti pembangunan yang tidak merata, infrastruktur yang dibangun selama kolonial seringkali hanya menguntungkan daerah-daerah tertentu dan terutama mendukung kegiatan ekspor. Wilayah perdesaan dan terpencil sering diabaikan menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Thank you. Thank you, Zod. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Yaitu tentang dampak ekonomi. Dia itu sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu salah satunya dampak dari ekonomi itu kultur stelsel atau tanam paksa. Di sana meningkatkan mobilitas masyarakat. Ya. Jadi dentaka dari bahan ekspor, dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Silakan mau mengajukan satu pertanyaan. Ya. Sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Putu Putri Hari Dewi, absen 32 dari kelompok 7. Ya. Bagaimana sistem ekonomi kolonial yang diterapkan di Indonesia pada masa itu? Bagaimana Sistem ekonomi kolonial yang diterapkan di Indonesia pada masa itu? Bagaimana sistem ekonomi kolonial yang diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Silakan diskusi sejenak. Yang lain juga bisa nanti menambahkan atau memberikan sanggahan atau memberikan tambahan opini atau penguatan terhadap opini dari teman. Masa. Ayo, Ken. Leng dini. Anjing, Pak. Dimas. Gus. Apanya? Itu mah jawabnya. Ya. Jangan. Dodo. Coba kan dini. Halaman 5. Nyawa sih ya kita. Kelompok 7. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama, sistem ekonomi monopoli. Monopoli perdagangan. Belanda menerapkan monopoli dalam perdagangan rempah-rempah dan komoditas penting lainnya. Yang kedua, pengendalian produksi. Melalui kebijakan tanam paksa, Belanda mengendalikan apa yang boleh ditanam oleh petani. Yang kedua, kebijakan tanaman paksa Kulturstelsel. Ya. Yang pertama, tanam paksa dilaksanakan pada tahun 1830. Kebijakan ini memaksa petani untuk menanam sejumlah tanaman ekspor dan menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, konsekuensi. Kebijakan ini meningkatkan produksi komoditas untuk diekspor, tetapi menyebabkan penderitaan bagi petani lokal yang sering kali menghadapi kelaparan akibat kurangnya produksi pangan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur untuk keperluan ekspor. Infrastruktur transportasi. Belanda membangun jaringan rel, kereta api, dan pelabuhan untuk mendukung
pengaduan hasil pertanian. Yang kedua, fasilitas pendukung. Pembangunan irigasi dan fasilitas penyimpanan juga ditujukan untuk mendukung produk komoditas ekspor. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Tapi saya ingin tahu bagaimana proses monopoli di Indonesia. Proses monopolinya. Di sini saya akan menjelaskan lebih singkat tentang sistem ekonomi kolonial di Indonesia yang berfokus pada eksploitasi. Ya. Yang berfokus pada eksploitasi dan pengendalian sumber daya. Melalui tanam paksa atau kultur sell-sold, petani diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti kopi dan gula. Sementara hasil lebih banyak dan menguntungkan Belanda. Monopoli perdagangan dan menghadapi pandangan lokal dan infrastruktur dibangun untuk mendukung pengakuan komoditas, bukan untuk masyarakat. Pekerjaan paksa dan ketidakadilan ekonomi menciptakan kesenjangan yang signifikan antara pemilik modal Belanda dan petani. Secara keseluruhan, sistem ini jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan kolonial dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apakah bisa diterima? Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf karena saya membaca ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagaimana? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 7. Oke, karena hampir semua kelompok sudah presentasi, ya. Jadi kita lanjut ke kesimpulan. Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan kita tadi, dari presentasi kelompok kita yang tadi, itu kelompok 1 sampai 7. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Senja. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapat yaitu dampak penjajahan Belanda di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dimana secara ekonomi sistem tanam paksa atau kultur stelsel mengeksploitasi petani untuk keuntungan Belanda sendiri yang menyebabkan kesengsaraan dan ketergantungan pihak Belanda. Nah, sementara dalam urbanisasi terjadi dengan pertumbuhan kota-kota seperti Batavia dan Surabaya sebagai pusat administrasi yang mengubah struktur sosial masyarakatnya. Kemudian dalam bidang pendidikan yang diperkenalkan terbatas untuk golongan tertentu yang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pengetahuan, hierarki sosial yang diciptakan oleh kolonialisme. Nah, dalam sistem kelas berbasis ras atau sentimen rasial, ya, memperburuk ketidakadilan atau menempatkan masyarakat pribumi pada posisi yang terendah. Nah, secara keseluruhan, meskipun ada beberapa pengaruh positif dan dampak negatif penjajahan seperti penindasan dan ketidakadilan, lebih dominan dan mendorong gerakan perlawanan menuju kemerdekaan. Ya, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya ada dampak positif dan negatif, yaitu perjuangan masa Indonesia melawan penjajah itu mencapai kemerdekaan itu penuh dengan kekuatan. Entah itu dari segi positif dan negatif, dampaknya positif dan negatif itu sudah pasti ada. Meskipun bangsa kita itu mengalami kesengsaraan, tapi kita juga dapat melawan, ya, bangkit melawan dari penjajah. Kemudian kita bisa memberikan sebuah perlawanan dan sehingga negara kita itu merdeka, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu kesimpulan yang bagus sekali dari Senja. Lanjut. Nah, tadi kita sudah melakukan presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, untuk lebih mengetahui kemampuan kalian itu tentang materi ini seberapa jauh sih, gitu ya. Jadi Ibu ada sedikit
soal assessment. Itu silakan kalian scan, di sana boleh, di sini boleh. Silakan kalian scan, dijawab. Itu bentuknya Google Form, silakan kalian jawab. Kemudian ya, itu dijawab dengan baik. Nah, pas jawabnya itu di soal pertama itu silakan isi nama dan nomor absen ya di form pertamanya. Nah, di sana dah jawabnya. Kan? Sudah ketemu? Sudah. Ya. Di jawabannya itu isi nomor absen dan nama ya. Tesnya ya. Tadi soal nomor 1. Isi nama kamu siapa, terus jawabannya. Ya. Sudah? Silakan diisi.